Oke, Assalamualaikum. Nama saya Alif Rahman, NPM 2208 1010 234. Di sini saya akan mengerjakan tugas EAS, yaitu implementasi array abstract, yang mana terdiri dari beberapa fitur, yaitu kita akan deklarasi dulu, lalu deklarasi array struct-nya, lalu kita deklarasi untuk menambah data barang, menampilkan data barang, mengurutkan data barang berdasarkan nama dan ditampilkan, lalu yang terakhir mencari data barang. Oke, kita langsung saja ke programnya. Sini pertama kita deklarasi dulu, untuk headernya itu kita pakai stdio seperti biasa dan string karena kita akan menggunakan string. Lalu kita deklarasi dulu struct-nya. Di sini struct barang, char namanya 50 aja, dan lalu kita menggunakan integer untuk harga dan stok. Dan juga kita deklarasi juga array abstract-nya, yaitu struct barang daftar sembakonya 100. Kita atur maksimal 100 menggunakan integer jumlah sembako. Kita atur 0 dulu. Lalu di sini kita buat void clear buffer untuk enternya. Jadi kita hapus auto enternya ketika kita mengetik nama yang misalkan kapal api, kapal spasi api itu biasanya langsung ke enter ke program selanjutnya. Bakal ke skip dari nama sembako, harga sembako. Jadi saya tambahkan buffer untuk di setiap sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan langsung aja membuat fungsi yang pertama, yaitu tambah data sembako. Di sini kita gunakan fungsi if else, yaitu ketika jumlah sembako kurang dari 100, maka dia otomatis akan ngeprint masukkan nama sembako, lalu kita clear buffer dulu. Jadi gitu kita masukin namanya misalkan roti. Nah, selanjutnya kita bakal pakai fgets untuk ngeprint nama dan angka itu bisa di nama gitu. Biasanya kan kalau angka kan otomatis dia masuk di harga karena menggunakan integer. Nah, selanjutnya juga kita harga sembako dan masukkan stok sembako juga. Dan di sini dia jumlah sembako akan bertambah terus. Ketika dia udah nambah, bakal data sembako berhasil. Namun jika dia udah lebih dari 100, maka dibuatin maaf, array sembako ini udah penuh. Nah, mungkin untuk contohnya nanti akan saya tunjukkan di selanjutnya, yaitu yang kedua, fungsi dari tampilkan data sembako. Di sini kita membuat fungsi yaitu daftar sembako, lalu kita auto print out nama, harga, dan stoknya. Kita beri spasi 20, 10, 5. Di sini kita menggunakan fungsi for integer i untuk ketika i-nya itu kurang dari jumlah sembako, maka dia bakal menampilkan jumlah sembako yang kita tambahkan tadi, seperti di sini, yang mana ada daftar sembako nama, daftar sembako harga, dan daftar sembako stoknya. Setelah itu kita tambahkan juga di sini, kenapa saya tambahkan ini, yaitu untuk mengabaikan dari namanya itu besar kecilnya gitu, karena saya coba itu ketika kita masukkan nama misalkan semuanya huruf A kecil semua, alif gitu, nanti ketika dicari barangnya itu bakal susah. Jadi kita menyamaratakan untuk compare stringnya ini. Jadi kita menambahkan fungsi urutkan data sesuai dengan nama. Sini kita menggunakan fungsi void keysort daftar sembako dan jumlah sembako dengan size of-nya dari struct barang. Lalu kita pakai compare string ignore case-nya. Lalu kita bakal print data sembako berhasil diurutkan berdasarkan nama. Dan untuk fungsinya sendiri bakal seperti ini nanti. Di case keempat, print f masukkan nama sembako, dia bakal prosesnya itu dia bakal mencari dulu namanya berdasarkan nama yang telah input tadi. Setelah itu dia bakal menentukan indeks di mana dia indeksnya. Setelah indeksnya tampil, bakal ngeprint out indeks di mana dan juga ngeprint out juga barang yang kita cari. Setelah itu else-nya itu sembako dengan nama ini tidak ditemukan, maksudnya ketika kita masukkan barang yang tidak sesuai dengan nama atau belum terdaftar, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita break. Nah, lalu kita kembali lagi di atas. Kita untuk yang terakhir itu cari data sembakonya itu, yaitu kita for integer i. Ketika jumlahnya kurang dari jumlah sembako maksimal, bakal otomatis muncul. Lalu kita bakal keluarin compare string seperti yang dibuat tadi. Lalu akan mengembalikan nilai value-nya berupa indeks array tadi itu. Nah, lalu kita return min 1. Nah, kita langsung masuk ke kode intinya, yaitu integer main. Kita gunakan switch case, yaitu integer pilihan. Kita masukkan pilihan keberapa, 1, 2, 3, 4, atau 0, sesuai dengan nama di sini. Lalu kita menggunakan char untuk nama carinya, karakter gitu. Nah, di sini kita pakai switch case. Kita langsung masukkan fungsi tadi yang void, masukkan semua. Yang keempat juga kita clear buffer dulu, jangan lupa, supaya dia tidak otomatis ke enter ketika kita memasukkan banyak huruf yang menggunakan spasi dan juga menggunakan fgets. Oke, kurang lebih seperti ini. Mungkin akan saya berikan prakteknya langsung untuk hasilnya di sini. Yang pertama, tambah data sembako. Sini kita akan tambahkan dulu. Kita clear dulu lalu run ulang ya. Nah, kita
tas 1, menu 1, namanya kita masukkan AOK. Kita masukkan harganya 2.500. Kita masukkan stoknya, terserah kita sesuai dengan stok yang ada. Lalu kita tambahkan lagi data dummy-nya, mungkin kita masukkan permen sugus. Sini sugus. Harganya itu kita kasih aja 250 rupiah. Jumlahnya kita kasih ada 50 buah, 50 biji. Lalu kita tambahkan lagi satu lagi, yaitu bolen. Jadi kita jualan bolen juga di sembako ini. Oke, bolen pisang kita masukkan harganya 18.000 dan jumlahnya kita atur 3. Oke, sini kita sudah berhasil menambahkan data, lalu kita akan mencoba untuk menampilkannya. Kita klik pilihan 2, bakal muncul di sini AOK, sugus, dan bolen. Nama, harga, dan stoknya yang udah kita isi. Nah, di sini kita bakal coba dulu cari datanya sebelum kita urutkan. Coba di sini saya mau cari data yang bolen misalkan. Nah, di situ juga kita tambahkan fungsi yang untuk mengabaikan nama besar kecil. Kita akan buktikan di sini apakah bisa. Nah, ternyata bisa. Nama bolen ini tampil di indeks kedua, 0, 1, 2. Nah, selanjutnya kita akan coba urutkan berdasarkan nama. Dia akan mengeksekusi sesuai dengan program kita, lalu kita tampilkan dulu. Nah, otomatis datanya ini berubah sesuai dengan abjadnya, AOK, bolen, sugus, yang mana bolen tadi ada di bawah, jadinya ada di kedua di sini, atau di indeks ada di nomor 1. Lalu kita buktikan lagi di nomor 4. Untuk cari datanya, apakah indeksnya bakal pindah juga. Kita cari lagi bolen, pakai kecil aja karena udah dibuktikan. Nah, di sini bolen ditemukan pada indeks 1. Jadi indeks 1 ini 0, 1, 2. Jadi kita ternyata bakal update ya. Nah, dan yang menu terakhir keluar. Nah, mungkin itu saja program singkat toko sembako dari tugas EAS Pemlan saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.